Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Zatra Maisa Almatin. I'm from Management 22. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika ekonomi yang ketujuh, yaitu pengertian teknik sampling. Teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Manfaat sampling. Yang pertama yaitu menghambat biaya penelitian. Kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Ketiga, menghasilkan data yang lebih akurat. Keempat, terakhir yaitu memperluas ruang lingkup penelitian. Syarat-syarat teknik sampling. Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau tidak-tidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, sampel yang dihasilkannya dapat bermanfaat atau bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Jenis-jenis sampling itu random sampling. Teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. B yaitu non-random sampling. 1. Purposive sampling atau judgmental sampling, yaitu penarikan sampel secara purposif, merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pelaksanaan pengambilan sampel yang digunakan teknik ini mula-mula peneliti harus mengidentifikasi semua karakteristik populasi maupun dengan cara lain dalam mempelajari berbagai hal yang menghubungkan dengan populasi. Setelah itu barulah peneliti menetapkan berdasarkan pertimbangannya sebagai dari anggota populasi menjadi sampel penelitian. Jadi teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling berdasarkan pada pertimbangan pribadi peneliti. Cara-cara random sampling. Teknik sampling semacam ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik sampling secara rambang sederhana. Paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah dengan undian. Setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Penting, peneliti harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi penelitian. Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi. Teknik sampling secara sistematis atau systematic sampling. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Setiap elemen populasi dengan dipilih suatu jarak interval atau tiap ke n elemen dan dimulai secara random dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Jarak interval misalnya ditentukan angka pembagi 5, 6, atau 10 atau dapat menggunakan dasar urut abjad. Syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Yang ketiga, teknik sampling secara rembang proporsional. Jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampling penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Keempat yaitu teknik sampling secara rambang bertingkat atau
stratified sampling. Bila subpopulasi sifatnya bertingkat, maka pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen atau melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata selanjutnya. Dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai proporsinya. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya sekolah ada kelas 1, 2, dan 3. Atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili. Bila menggunakan teknik random, maka hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi sampel. Snowball sampling atau penarikan sampel secara bola salju. Proses pengembalian sampel dengan cara sambung-menyambung informasi dari unit satu dengan unit lain sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak. Penarikan sampel pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama, sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama, sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua, dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin besar seolah-olah terjadi efek bola salju. Penetapan jumlah sampling. Adapun pertimbangan untuk penetapan jumlah sampel sejauh mana homogen populasi. Jika populasi 100% homogen, besar sampel tak terjadi proporsional atau misal menentukan golongan darah. Namun jika populasi kurang homogen, besar jumlah sampel harus dipertimbangkan. 2. Apakah sampel memenuhi jumlah minimum untuk analisis statistik atau untuk penelitian kuantitatif analitik. Ukuran sampel kuantitatif dapat ditaksir dengan akurat berdasarkan analisis yang akan dilakukan. Presisi estimasi diinginkan kesalahan random yang bisa ditoleransi kuasa statistik yang diharapkan. Kualitatif tergantung dari pokok pembahasan yang ingin diteliti, biasanya terdiri dari 3 narasumber, satu narasumber validitas. Oke, thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.